Di awal film kita akan diperlihatkan seorang badut psikopat sedang bersiap-siap untuk mencari korbannya. Lalu scene berpindah ke dua orang wanita yang bernama Tara dan Don. Tara dan Don saat ini dalam perjalanan pulang setelah merayakan hari Halloween. Saat sampai di mobil, Tara bersikeras ingin menyetir mobil karena pada saat ini Don masih mabuk. Namun sebelum pulang, Tara mengajak Don untuk makan pizza. Dan tanpa sengaja, Tara melihat badut psikopat tadi. Anehnya, Don malah menggoda badut itu. Singkat waktu, akhirnya Tara dan Don pun sampai di toko pizza terdekat. Tak lama kemudian, badut itu pun datang juga ke toko pizza tersebut. Di sana Tara merasa nggak nyaman karena badut ini terus memperhatikan Tara. Karena hal itu, Don pun memperingati badut itu. Bahkan dengan gilanya, Don mengajak badut itu berfoto bersama. Tak berselang lama, badut itu mencoba menggoda Tara dengan cara memberikan Tara sebuah cincin. Setelah itu, badut ini pun pergi ke toilet. Beberapa saat kemudian, Tara sangat penasaran dengan isi kantong yang dibawa oleh badut itu. Tak berselang lama, si pemilik toko mengusir badut itu karena badut itu telah mengotori toilet mereka. Sialnya, di saat Tara dan Don akan pulang, ban mobil mereka malah bocor. Karena hal itu, Tara pun menelpon kakaknya yang bernama Victoria untuk menjemput mereka. Beberapa saat kemudian, Tara mengatakan ke Don, "Bagaimana kalau yang membocorkan ban mobilmu adalah si badut tadi?" Don pun menjawab, "Itu tak mungkin. Mana mungkin dia berani melakukan hal itu." Kembali ke toko pizza tadi. Secara mengejutkan, badut tadi membantai pemilik toko pizza tersebut. Kembali ke Tara dan Don. Kali ini Tara ingin buang air kecil, namun ia bingung harus kemana. Dan tanpa sengaja, Tara melihat seorang pria yang keluar dari sebuah gedung. Tanpa pikir panjang, Tara pun meminta izin ke pria ini untuk meminjam toiletnya. Pria ini bernama Mike. Sebenarnya Mike ini hanya petugas kebersihan di gedung ini. Karena kasihan dengan Tara, Mike pun mengizinkan Tara untuk meminjam toilet gedung ini. Setelah itu, Mike pun mengantarkan Tara ke toilet. Setelah sampai di toilet, Mike pun meninggalkan Tara. Sementara itu, Don dihampiri oleh badut psikopat tadi. Kembali ke Tara. Setelah buang air kecil, Tara mendengar sesuatu. Karena penasaran, Tara pun mengikuti sumber suara tersebut. Dan tanpa sengaja, Tara bertemu dengan seorang ODGJ yang bernama Poya. Poya memiliki sebuah boneka yang dia anggap sebagai anaknya. Karena ketakutan, Tara pun segera pergi dari tempat itu. Dan secara mengejutkan, badut psikopat itu sudah menunggu Tara di pintu utama. Karena ketakutan, Tara pun langsung kabur. Namun badut ini tak menyerah begitu saja. Ia pun mengejar Tara. Hingga pada akhirnya badut ini berhasil melukai kaki Tara. Syukurnya Tara berhasil lolos. Di sisi lain, saat ini Victoria sedang dalam perjalanan menuju ke tempat Tara dan Don. Kembali ke Tara. Setelah sampai di pintu utama, sialnya pintu utama tersebut sudah dikunci oleh badut psikopat tadi. Karena hal itu, Tara pun mencari keberadaan Mike. Setelah bertemu dengan Mike, Tara pun berteriak minta tolong kepada Mike. Sialnya, Mike tak mendengar suara Tara karena Mike menggunakan headset. Lalu setelah Tara tersadar, ia sudah diikat di sebuah kursi. Setelah itu, inilah yang terjadi. Melihat itu, Tara pun berusaha melepaskan diri. Setelah itu, Tara pun memberanikan diri menyerang badut ini. Sialnya, Tara tewas di tangan badut ini. Dan tanpa sengaja, Poya melihat kejadian itu.
Kini target badut ini adalah Poya. Di saat yang bersamaan Victoria sudah sampai di gedung ini, dan Victoria pun mulai mencari keberadaan Tara dan Don. Sementara itu Poya menghampiri Mike. Poya pun menceritakan semua kejadian tadi ke Mike. Namun Mike tak mempercayai perkataan Poya. Karena sedikit ketakutan, Mike pun menelpon temannya yang bernama Will. Namun di sisi lain Victoria mulai memasuki gedung ini melalui jalan bawah tanah. Sedangkan Poya kehilangan bonekanya. Karena hal itu Poya pun mencari keberadaan bonekanya. Ternyata boneka itu berada di tangan badut ini. Tak berselang lama akhirnya Will pun sampai di gedung ini. Sementara itu Victoria mencoba miss call ke HP Don. Dan tanpa sengaja Victoria mendengar nada dering HP Don di sekitarnya. Hingga pada akhirnya Victoria sangat kaget melihat jasad Don. Karena hal itu Victoria pun langsung kabur. Dan tanpa sengaja Victoria mendengar suara jeritan seorang wanita. Victoria mengira itu adalah suara Tara. Karena hal itu Victoria pun mencoba mencari tahu. Hingga pada akhirnya syukurnya Victoria berhasil kabur. Dan ia sembunyi di sebuah lemari. Kembali ke Will. Setelah masuk ke gedung itu, hal mengerikan pun terjadi. Sementara itu Victoria berusaha untuk kabur. Namun beberapa saat kemudian tanpa sengaja Victoria menemukan jasad Tara. Namun tiba-tiba saja syukurnya Mike datang menolong Victoria. Setelah itu Mike membawa Victoria ke sebuah ruangan. Tanpa membuang waktu Mike pun menelpon polisi. Lalu Mike berusaha membawa Victoria keluar dari gedung ini. Namun melihat kejadian itu Victoria pun berusaha membuka pintu itu. Hingga pada akhirnya Victoria pun berhasil keluar. Namun sialnya badut ini tak gampang untuk menyerah. Hingga pada akhirnya inilah yang dilakukan badut itu. Setelah itu badut ini mulai merusak wajah Victoria. Tak berselang lama polisi pun datang. Namun dengan gilanya badut ini menembak kepalanya sendiri. No, no, no! Dan secara mengejutkan Victoria masih hidup. Beberapa jam kemudian jasad korban dan jasad badut ini dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Namun hal mengejutkan terjadi. Ternyata badut ini masih hidup. Sepertinya badut ini memiliki kekuatan supranatural. That's my guy. Stay safe. Kemudian scene beralih 1 tahun kemudian. Kita akan diperlihatkan wajah Victoria yang mengerikan. With your interview tomorrow. Dan cerita pun selesai guys. Sekian untuk video kali ini. Jika terdapat banyak kesalahan, saya minta maaf. See you next video guys. Wassalam.